Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan kembali membahas materi mengenai fluida dinamis. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas materi mengenai persamaan Bernoulli atau azas Bernoulli dan penerapannya, yaitu pada teorema Torricelli. Nah, jadi di video ini saya tidak hanya akan membahas materi, tetapi juga ada contoh soalnya. Nah, buat yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian like, share, dan komen. Terima kasih. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini soal yang pertama ya. Air bergerak melalui sebuah pipa yang dipasang mendatar dengan kecepatan harusnya. Ya, ini salah, sorry. Kecepatan 4 meter per sekon pada tekanan 200 kilopascal. Pipa menyempit separuh diameter mula-mula. Berarti di sini ada dua buah luas penampang. Ada luas penampang yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Nah, untuk yang 4 meter per sekon ya dan 200 kilopascal ini adalah untuk yang lebih besar ya. Berarti kita sepakati aja untuk yang besar itu 1. Kemudian yang menyempit itu adalah kondisi yang keduanya. Berarti di V1 ya. Dan ini adalah P1. Nah, P1 itu kan 200 kilopascal. Dari kilopascal ke pascal itu kita kalikan dengan 1000. Jatuhnya sama seperti dari kilometer ke meter ya. Nah, kemudian untuk diameter awal itu kan nggak disebutkan berapa. Berarti kita buat aja D ya. D1-nya adalah D. Kemudian untuk bagian yang menyempit itu kan diameternya separuh dari diameter mula-mula. Nah, berarti D2. Kalau separuh dari mula-mula berarti setengah D. Yang ditanyakan adalah kelajuan ya. Dan yang B adalah tekanan. Ini kelajuan di ini ya, maksudnya di bagian yang lebih sempit ya. Karena kelajuan yang di pipa yang besar kan sudah ada. Sorry, ini ketinggalan kalimatnya. Kelajuan pada pipa yang lebih sempit ya, harusnya gitu. Sorry. Nah, dan B tekanan di pipa yang lebih sempit. Berarti maksudnya ini adalah kelajuan dan tekanan di pipa yang lebih sempit gitu. Berarti V2 dan P2. Nah, untuk mengerjakan V2 kita menggunakan persamaan dari asas kontinuitas. Jadi terkadang di soal itu ya, maupun dia misalnya kayak udah masuk ke soal persamaan Bernoulli atau hukum Bernoulli atau azas Bernoulli, itu terkadang dia masih menggunakan persamaan azas kontinuitas untuk pengerjaan soalnya. Jadi kalian jangan pernah dilupakan rumus mengenai azas kontinuitas. Nah, di sini kita menggunakan azas kontinuitas yang D1 kuadrat V1 sama dengan D kuadrat V2. Jadi di video sebelumnya ya, itu saya sudah menjelaskan mengenai persamaan kontinuitas. Jadi itu ada 3 buah rumus. Jadi nanti saya tuliskan linknya di description box ya. Nanti silahkan ditonton. Nah, kemudian kita masukkan ya. D1 kuadratnya itu adalah D. V1-nya adalah 4 ya. Nah, D kuadratnya D2 maksudnya ya. D2-nya setengah D. Kita masukkan, kemudian dikuadratkan. Kemudian V2 yang kita tanya, atau yang kita cari. Nah, kemudian D kuadrat, itu adalah D kuadrat ya. Setengah D dikuadratkan berarti dapatnya 1/4 D kuadrat. Nah, D kuadrat yang ini sama yang ini sama-sama kita coret ya. Sehingga yang ini tinggal 4, langsung tulis ke bawah. Ini setengah dikuadratkan jadinya 1/4 ya. Kemudian V2 langsung tulis saja ke bawah. Kemudian kita kali silang, berarti 1/4 kita kalikan dengan 4 nih. Dia kan 4 sama dengan 1/4 gini kan. Nah, kita kali silang. 4 kita kalikan 4. Ya, jadinya V2-nya adalah 16 meter per sekon. Nah, untuk mencari tekanan di P2 kita menggunakan persamaan dari Bernoulli.
Nah, jadi di video sebelumnya juga saya sudah bahas mengenai persamaan Bernoulli, ada yang umumnya, kemudian ada yang beberapa kasus. Nah, untuk kasus yang ini itu adalah kasus pada pipa mendatar ya. Kalau kita lihat di soal mana nih? Nih, pipa mendatar katanya. Nah, kalau untuk kasus pipa mendatar itu berarti hanya itu kita anggap 0 ya, karena dia tidak ada jarak ya antara pipanya dengan si dasarnya atau dari tanah. Nah, jadi persamaan yang dipakai itu adalah P1 dikurang P2 sama dengan setengah roh P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Tinggal masukin P1 nya 200.000 ya, ini sudah diubah ke Pascal. Kemudian P2 yang ditanyakan setengah, rho-nya adalah 1000. Karena di sini adalah air ya, berarti kalau air itu massa jenisnya 1000. Lanjut V2 kuadrat, V2 nya tadi 16 ya, berarti 16 kuadrat 256 dikurang V1 kuadrat, berarti 4 kuadrat adalah 16. Lanjutnya kita tulis ya, ini kita tulis ulang aja. Kemudian 1000 dikali setengah 500, 256 dikurang 16 adalah 240. Nah, lanjut 200.000 dikurang P2, 500 kali 240 adalah 120.000. Nah, selanjutnya untuk menghitung nilai P2 nya ya, P2 nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, jadinya positif P2. Kemudian 120.000 kita pindah ruaskan ke kiri, jadinya negatif. Nah, makanya jadinya P2 adalah 200.000 dikurang 120.000. P2 nya berarti 800.000 Pascal atau 80 kilo Pascal. Sorry, bukan 800.000 Pascal tetapi 80.000 Pascal. Lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada sebuah bak penampung air setinggi 120 cm ya. Itu berarti H2 nya. Kemudian terdapat lubang kebocoran. Nah, kalau terdapat lubang kebocoran berarti itu adalah teorema Torricelli, di mana kecepatan air yang keluar dari lubang kebocoran adalah 3 meter per sekon. Ini berarti V ya. Kemudian tinggi kebocoran dari dasar bak penampung adalah, berarti yang ditanyakan adalah H1. Nah, ini sorry ya, ini boleh H1 boleh H0, cuman kalau seandainya mengikuti dari gambar saya di video sebelumnya itu harusnya H1, cuman gak masalah kalau seandainya dibuat H0. Oke, di sini H0 itu adalah H2 dikurang H. Jadi kalau digambarkan itu kira-kira seperti ini ya. Ini ya tinggi dari baknya, berarti dari atas ke bawah. Nah, ini adalah H2. Nah, kemudian misalnya lubang kebocorannya di sini. Nah, ini ditanyakan tadi adalah tinggi dari lubangnya ke dasar kan. Nah, berarti yang saya kasih warna kuning itu yang H0, berarti yang ini nih, ini H0 nya ya yang kuning ya. Kemudian yang hitamnya itu berarti yang ini, yang H ya. Nah, berarti H2 itu adalah H0 ya ditambah H ya kan, berarti H0 itu adalah H2 dikurang H gitu. Jadi dari sana ya datanya. Oke, kita lanjut. Nah, karena di sini di soal itu hanya ada data dari H2 yaitu 120 cm, berarti kita cari H-nya dulu menggunakan rumus V sama dengan akar 2GH. Nah, kalau ada akar ya, berarti kita kuadratkan kedua ruas. Jadinya V kuadrat kemudian akar 2GH dikuadratkan itu adalah 2GH. Selanjutnya kita pindah ruas ya, atau boleh kali silang ya, berarti H-nya adalah V kuadrat dibagi 2G. Selanjutnya kita tinggal masukkan angkanya ya. V-nya adalah 3, berarti 3 dikuadratkan dibagi
2G. Nah, G itu adalah ketetapan, boleh 10 boleh 9,8. Karena di sini nggak disebutkan berapa G-nya, kita pakai 10 aja. Jadinya 3 kuadrat 9 ya, 2 kali 10 adalah 20. Dapatnya adalah 9 per 20. Nah, ini dia hasilnya itu dalam satuan meter. Nah, karena tadi H2-nya cm ya, berarti kita ubah nih dari meter ke cm dikalikan 100. Ya, berarti 100 bagi 20 adalah 5. 5 kali 9 adalah 45 cm. Kita masukkan ke sini ya. H2-nya 120 cm dikurang H-nya 45. Jadi diperoleh H0-nya adalah 75 cm. Nanti akan ada latihan ya, silahkan dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.